5-6 tahun yang lalu, yang teman-teman sebenarnya sudah lama kerja di proyek masing-masing, kembangkan atau membantu masyarakat, usaha kelompok tani dalam mengembangkan produk tertentu. Misalnya madu, kopi, beras di tempatnya, atau kerajinan. Jadi kita melihat mungkin dalam kesempatan kita kumpul ada acara, melihatnya kok ini ada upaya dan usaha yang sama di beberapa site. Muncullah pikirannya seperti benang merah yang mengkaitkan semua produk-produk ini. Selain produk ini adalah dari daerah di sekitar kawasan konservasi, ada pembinaan dari WWF-nya, ada masyarakat, kelompok laki-laki dan perempuan yang dilibatkan. Jadi apa yang aspek lain, dimensi lain yang menjadi satu satu payung bersama. Jadi disitulah mulai munculnya istilah green, pakai istilah bahasa Inggris ya, tapi intinya hijau. Organis berarti dengan nilai konservasi, nilai tambah konservasi, untuk membantu konservasi, untuk membantu masyarakat yang tinggal dan sebaiknya semestinya mendapatkan manfaatnya dari kawasan konservasi. Jadi unsur fair atau unsur adil, bijak, lebih ke arah dimensi sosial dan penghidupan masyarakatnya, itu menjadi dimensi penting. Jadi harus diambil harus secara berkelanjutan. Artinya itu kita bisa panen sepanjang masa, kita bisa ambil itu terus menerus. Tidak kita ambil dalam waktu tertentu kemudian habis, itu tidak berkelanjutan. Jadi kita bilang green, hijau, karena hal-hal seperti itu bisa bikin sistem berotasi. 3 bulan ini ambil di dusun A, 3 bulan berikut pindah ke dusun B, begitu seterusnya, sehingga memberikan kesempatan tumbuh kembali kepada pohon yang bersangkutan. Madu Mutis dianggap salah satu produk green and fair, dan itu salah satu kriterianya antara lain bahwa madu mutis ini dia berasal dari kawasan yang dikelola oleh masyarakat secara lestari dengan aturan-aturan adat yang ketat. Harga penjualan dari madu ini memang dikembalikan kepada masyarakat sesuai apa adanya, artinya adil dari segi harga. Terus setelah itu juga dia melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengembangan madu, mulai dari masyarakat, terus ada di kelompok masyarakat, asosiasinya, juga sampai pada pengusaha-pengusaha, dan masing-masing mendapatkan keuntungan secara fair, sehingga dia memenuhi, kita anggap madu mutis ini memenuhi kriteria fair dari segi harga dan dari segi pengelolaan dan pelibatan para pihak. Standar harga memang disesuaikan nanti dengan mutu yang kita kembangkan. Nah, ke depan untuk atas nama kelompok Ibu-Ibu Sekar Sedayu, supaya pemasaran ini lebih menjauh sampai ke dunia, dan harapan kami yang akan datang kita agar bisa punya rumah produksi sendiri. Kalau harapan kita ke depan itu ya lebih bagus kan gitu. Dari penghasilan dari 10.000 kita bisa mencapai 20.000 gitulah umpama ya. Itu keinginan kita, ke depannya lebih baik lagi. Makanya saya terus terang aja, dari awal saya siap mendukung ke depan. Asalkan semua bisa berlaku sebaik mungkin. Itu aja harapan saya. Tapi kalau dari awal kita cuma 13.000, perbedaan bekerja yang lama dari yang baru. Kenapa? Pekerjaan yang lama siap dari pohon, kita nggak punya kerjaan, teman terlepas ya. Kalau sistem kelompok ini otomatis kita sistem meniris, kita menirisnya di kantor. Inilah kelemahan kita. Perbedaan cuma 13.000, tetapi nggak masalah. Kita harapannya mungkin sekarang 13.000, ke depannya lebih mahal kan, itu harapan kita.
semangat kita semua untuk tetap memperjuangkan gaya konsumsi, gaya hidup lebih hijau dan lebih adil. Intinya adalah konsepnya adalah bagaimana betapa pentingnya kita dalam hidup, dalam memilih produk, dalam mengkonsumsi satu produk, juga kita memperhatikan produk itu dari mana, dibuat seperti apa, siapa yang menjualnya. Kalau saya beli produk itu, apa implikasinya? Akan membantu siapa? Membantu masyarakat yang hidup kadang-kadang susah-susah di satu daerah, atau saya hidup membantu pengusaha yang sudah kaya raya misalnya. Atau kalau saya beli produk itu, apakah akan merusak alamnya yang masih asli dan tersisa di satu pulau, atau misalnya malah membantu memperkaya upaya konservasi kita. Thank you.